sebuah kejadian langka guys, kita bisa menonton film sutradara Yusron Fuadi 2 kali dalam setahun. Ya bener, Yusron Fuadi yang itu, yang bikin Tengkorak, Setan Alas, dan terakhir Darah Nyai ya, yang tayangnya tahun ini. Dan tiba-tiba Doi datang lagi tahun ini dengan film terbarunya berjudul Keadilan alias The Verdict. Tapi ini kasus yang makin langka ya, soalnya film ini adalah kolaborasi dua negara ya, Indonesia dan Korea. Jadi di sini Yusron Fuadi nggak sendiri, dia bareng directnya sama Lee Chang-hee kalau nggak salah ya. Ini tuh sutradara yang pernah bikin apa ya? Oh, A Killer Paradox yang ada di Netflix ya. Doi juga pernah bikin The Vanish, itu film remake dari Spanyol yang terkenal, itu di remake juga sama Korea. Dan di sini Pak Yusron Fuadi bukan hanya sebagai sutradara, tapi juga sebagai script adaptation kali ya ke Indonesia. Itu gue lihat pas di credit scene filmnya udah kelar tuh. Jadi skripnya itu diadaptasi ke versi Indonesia sama Yusron Fuadi dan satu nama lagi, sineas juga yang kalian pasti tahu, BW Purbanegara. Project yang sangat menarik sih karena ya kolaborasi dua negara, terus tema filmnya soal hukum juga ya. Yang which is agak-agak tricky ya, karena yang namanya praktik hukum di tiap negara beda-beda. Tapi ini seingat gue nih ya, seingat gue sebagai sarjana hukum yang sudah bangkotan, hukum Indonesia sama Korea itu kurang lebih sama, masih mengadaptasi sistem hukum Eropa ya kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah juga ya, gue pernah lihat atau baca gitu, di Korea sana juga adaptasi sebagian sistem hukum di Amerika ya, Anglo-Saxon ya namanya, gue lupa, correct me if I'm wrong ya anak hukum. Jadi kalau sistem hukum Amerika itu ada yang namanya peradilan pakai juri gitu ya, model-model film 12 Angry Men lah ya, jadi ada juri yang memutuskan gitu kan. Kalau di Indonesia mah nggak pakai begitu-begitu, tapi intinya tricky lah. Jadi nggak heran kalau emang butuh orang buat mengadaptasi cerita ini ke versi Indonesia gitu ya, biar lebih relate dan lebih masuk akal aja. Ceritanya itu tentang seorang security ya, satpam yang kerja di gedung pengadilan negeri, namanya Raka. Ini diperanin sama Rio Dewanto. Raka ini hidupnya hancur setelah istrinya Nina, diperanin sama Niken Anjani, mati di tangan bocah tengil tapi kaya raya bernama Dika ya. Ini diperanin sama Elang El Gibran. Jadi si Dika ini ceritanya anak konglomerat lah paling kaya di Indonesia. Dari situ bisa ditebak lah ceritanya ngarah kemana ya, karena Dika ini anak orang kaya, dia itu nggak bisa disentuh. Otomatis persidangan Doi hampir menang lah, karena ya udah gampang banget gitu ngelawan Raka yang cuman jadi security gitu ya, nggak bisa apa-apa, nggak punya duit. Dari situ konflik muncul, Raka ngamuk, langsung dia menyandra satu ruang sidang dan dia pengen peradilan diulang. Tapi usaha Raka untuk membuktikan kalau dia benar dan Dika salah itu susah, karena Dika itu di backing sama pengacara handal ya, yang diperanin sama Reza Rahadian, namanya Timo. Ini nih Reza lagi nih buat yang nanya ya. Genre-genre kayak gini sebenarnya bukan hal baru sih ya di film-film yang udah ada gitu ya. Ini gue ngomongin secara general ya. Kalau kalian ingat dulu ada filmnya Gerard Butler, judulnya Law Abiding Citizen. Itu tuh mirip-mirip kayak gini konsepnya. Jadi dia itu tidak puas gitu dengan peradilan, terus dia main hakim sendiri dengan caranya sendiri, tapi itu lebih sophisticated aja. Kalau ini lebih sederhana aja ini. Cuman kalau buat film Indonesia sih ini hitungannya baru lah ya, karena ya film yang berlatarkan ruang persidangan kan nggak banyak ya, bisa dihitung jari. Terakhir gue nonton aja tahun ini yang gue inget Tukar Takdir. Sebelum itu gue nggak tahu lagi apa. Coba ada nggak yang inget gitu ya film Indonesia yang latar persidangannya kayaknya lebih dari 50% gitu, jadinya ceritanya berpusat di persidangan? Ada nggak? Coba ingetin. Selain Miracle in Cell nomor 7 misalkan, itu pun tidak melulu di persidangan, jadi belum bisa dibilang courtroom movie gitu ya. Kalau ini tuh udah masuk ke courtroom movie, tapi ada bumbu thriller dan action gitulah. Tapi gue mau ngomongin dulu lah apa yang disuka ya dari film ini. Tentu saja pertama adalah isu yang diangkat ya, sangat dekat sekali dengan kita penonton Indonesia tercinta gitu ya, yang melihat bagaimana hukum di negeri ini berjalan. Film ini tuh terlalu nyata, meskipun film ini pakai disclaimer gitu ya di depannya, semua proses perjalanan di sini dibuat hanya agar sesuai dengan filmnya berjalan gitu, dan lain-lainnya pada nyatanya emang nyata sih. Jadi itulah yang kata orang disebut art imitates life. Hal-hal kayak gini tuh udah bukan barang baru lah kalau kita sering nonton berita gitu di TV. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, hukum bisa dibeli dengan uang, persidangan yang bisa direkayasa gitu kan, RUU KUHP yang disahkan yang ya pokoknya itulah. Intinya banyak gitu ya hal-hal yang kayaknya kita lihat di TV gitu soal hukum di negeri ini berjalan, terus nonton ini kayak mirip. Jadi nonton itu seru gitu, bikin kita berangan-angan, anjir kalau gue jadi si Raka bener juga sih, gue sikat ini semua gitu, orang-orang yang langgar hukum dengan seenaknya gitu kan, memainkan hukum dengan seenaknya. Ada rasa itu gitu, rasa yang bikin kita jadi kayak
mampus lu, syukurin lo kayak gitu. Ada satu dialog yang gue suka banget di sini ketika ngomongin soal hukum itu seperti apa gitu ya. Waktu temennya si Raka, security juga, dia kaget pas yang menang di persidangan terakhir. Ini bukan persidangannya si Raka ya, ceritanya persidangan orang sebelum si Raka. Persidangan terakhir itu ada anak orang kaya juga yang lolos gitu ya dari jeratan hukum karena dibantu sama pengacara Timo itu yang diperanin sama Reza Radian gitu ya. Terus dia bilang, kok begitu sih ya, nggak adil. Terus si Raka bilang, nyari keadilan jangan di sini, tempat ini justru yang paling jauh sama keadilan. Anjay, itu makjilep sekali sih. Maksudnya dia nge-refer ke gedung pengadilan, namanya gedung pengadilan tapi jauh dari yang namanya keadilan. Gila, puitis. Ironis, mantap. Terus yang gue suka lagi kan ini sebenarnya film ya, kalau lu sering nonton film Korea yang temanya serupa, mirip-mirip kayak gini, lu pasti ngerasa banget sih ini tuh Korea banget gitu. Kayak pembangunan plot, terus pengenalan karakter, itu tuh Koreanya tuh kerasa banget gitu. Cuman ada satu yang bikin film ini masih kerasa Indonesia, yaitu gimana presentasi filmnya gitu ya, yang mungkin ini berkat Pak Yusron Fuadi juga sebagai director kedua gitu ya. Jadi dia ngasih lihat kondisinya Indonesia banget. Gedung pengadilannya tuh nggak kayak keren kayak di drakor-drakor yang tema pengadilan kalau lu lihat gitu kan, yang gedung pengadilan yang mewah, yang desain interiornya jadul, klasik gitu. Kalau di sini kan ya udah kayak gedung gitu aja, aula gitu. Itu sangat-sangat lokal menurut gua. Terus di sini ada karakter-karakter polisi gitu ya, yang yakin deh mereka kayaknya ngambil non aktor deh. Rata-rata semua yang main jadi polisi di sini ya, gua cuman tahu 1-2 wajah, sisanya tuh kayak orang-orang baru. Dan pas gue baca credit scene ternyata rata-rata itu emang polisi beneran yang main, jadi memerankan diri mereka sendiri. Untung aja dialognya nggak kebanyakan gitu ya, jadi nggak kelihatan banget kaku, tapi dari gerak-geriknya tuh kelihatan gitu, anjir polisi banget. Nah ini sangat lokal juga nih, nggak bisa soalnya kalau polisi Korea kayak gini tuh nggak mungkin gitu. Kalau di film-film drakor atau genre-genre thriller crime di Korea tuh pasti nggak akan kayak gini. Terakhir sih yang gue suka tentu saja adu acting Rio Dewanto dan Reza Rahadian ya. Dua-duanya beradu acting oke juga sih sebagai karakter yang berlawanan gitu kan. Apalagi di sini Reza Rahadian memerankan karakter pengacara yang cerdas, juga punya banyak trik gitu ya. Tapi untung Reza yang meranin gitu ya. Jadi pembawaan karakternya itu masih elegan gitu, bukan kayak Nora atau over the top atau lebay gitu. Setiap respon si Timo gitu ya ke klien-kliennya yang masih bocil dan sok tahu itu memuaskan banget sih gue ngedengernya gitu ya. Ada satu dialog nih yang pas si Timo ngebales omongan si Dika gitu. Si Dika nanya, gue boring banget. Terus si Timo ngebales, bapak lu tuh bayar gue biar lu selamat, bukan biar lu gak boring. Anjay. dingin menusuk. Alhamdulillah itu Reza tuh yang bisa ngedeliver dialog-dialog tajam kayak gitu, jadi lebih ngena. Dan ngomongin Rio Dewanto sih, karakter dia di sini menurut gue kayak ya karakter-karakter yang pernah dia mainkan sih sebenarnya. Maksudnya bukan hal yang baru juga gitu. Actingnya effortless aja gitu. Yang gue sayangkan adalah, nah ini mungkin mulai masuk ke bagian kekurangan ya. Backstory dia itu sebenarnya tipis banget. Gue ngerti sih backstory dia tuh di sini pengen disimpan banget, disembunyiin, nanti di reveal gitu di babak 2. Tapi setelah di reveal pun ya emang masih terlalu tipis sih menurut gue gitu. Gak ada hal-hal yang bikin ketika pengungkapan identitas dia itu sebenarnya siapa tuh wah gitu buat gue. Karena kita tahu kan gak mungkin dia bisa dengan santainya sendirian menyandra gedung persidangan gitu kan. Pasti dia siapa-siapalah. Dan emang porsi drama di sini juga menurut gue kayak terlalu banyak dihilangin dalam artian gini, di sini diliatin hubungan antar karakter, tapi kayak nggak ngasih ruang lebih gitu loh. Jadi karena alurnya itu cepet ya, menurut gue ini alurnya cepet sih, 100 menit ini alurnya fast pace. Jadi emang di treatment kayak film, hampir kayak film action gitu. Dan gue ngerasa itu ngurangin intensitas dramanya yang menurut gue bisa lebih oke lagi, karena ini aktor-aktornya udah oke. Itu yang gue rasain sih pas nontonnya. Jadi kayak anjing ini cepet banget ya filmnya gitu, kayak dak. Tapi ya gue paham sih, ya posternya aja Rio Dewanto megang pistol, anjir. Pasti penonton kan ngarepinnya gue mau nonton film action gitu, ngapain ngasih gue drama gitu kali ya. Wajar. Gue paham pertimbangannya, karena ya ini kan film komersil ya, jadi pasti pengen nyari pasar sebesar-besarnya gitu, bukan kita-kita saja yang nonton. Dan kalau kalian berharap ini film action yang dar serba meledak-meleduk juga jangan juga sih, walaupun ada ledakan ya di sini, tapi jangan berharap yang tadi gue bilang grande, mewah, atau epic gitu kayak film-film crime di luar. Kata gue minimalis aja sih. Dan ya gak apa-apa juga sih, maksudnya karena kalau dipaksain mewah tapi Nora juga pasti jadinya aneh. Tapi ada satu hal sih yang pengen banget gue ubah gitu ya pas selesai nonton film ini, kalau bisa gitu ya.
momen kematian istrinya si Raka ini, si Nina ini gak usah diliatin dulu di depan kalau kata gua gitu ya. Karena ini tuh film emang seru di babak ketiga gitu, ketika si Timo sama Raka saling beradu argumen siapa yang salah siapa yang benar gitu. Kan di situ si Timo banyak ngebelokin fakta tuh. Dia ngebelokinnya tuh dengan bagus gitu, dengan smooth, karena berdasarkan bukti yang ada gitu, bukti yang udah disiapkan dan mendukung fakta yang pengen dia buat. Sementara kita udah tahu pasti nggak mungkin kan kayak gitu kejadiannya, pasti Raka bener kan. Nah, Raka punya bukti juga. Nah, di situ tuh seru tuh, saling beradu argumen dan saling beradu bukti yang paling kuat yang mana. Andaikan aja itu kematian Nina itu nggak terlalu di reveal di depan gitu, diungkapnya nanti di belakang, itu pasti bakal lebih jos kalau kata gue ya. Karena dengan begitu intensitas mereka beradu argumen itu bisa bikin penonton kayak, anjing, jadi bener gak sih sebenarnya gitu, ini dibunuhnya tuh begini atau enggak, ada misterinya cuy gitu. Itu yang menurut gue jadi bikin ceritanya lebih spicy gitu ya. Spicy emang ayam anjir. Ya pokoknya kalian paham lah maksud gue ya. Cuman ya di sini memilih rute action gitu. Jadi ya udah, soal bagaimana kematian itu terjadi emang bukan jadi poin utama lagi gitu. Tapi soal gimana caranya ya Raka ini memperjuangkan keadilan. Jadi kalau mau gue kasih skor ya 6,5 boleh lah. Maksudnya ini sebagai tontonan yang menghibur sih, menghibur banget gitu overall. Not bad. 100 menit itu menurut gue gak kerasa karena pacingnya cepet. Tapi mungkin lu bakal merasakan sedikit-sedikit ganjalan kayak yang tadi gue pikirin. Tapi in the end lu nonton ini puas. Jadi kalau mau minjem omongan si Timo mah, kalian bayar tiket nonton film ini ya biar terhibur, bukan biar bosan. Bener gak? Ya, film ini berhasil menjalankan tugasnya. Tapi itu menurut gue. Menurut kalian gimana? Silakan tulis komen di bawah ya. Kalau kalian suka, kalian gak suka, menurut kalian gimana film Keadilan The Verdict ini? Belakangan ini film-film Indonesia lagi menarik-menarik gitu ya, tema-tema yang diangkatnya. Dan ya ini sih yang gue harapin gitu, biar makin banyak yang berani bikin tema-tema film kayak gini. Seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa join membership Cinecrip. Kalian juga bisa beli merchandise Cinecrip ya, silakan. Dan ya udah, sampai ketemu lagi kita di episode review selanjutnya. Bye bye.